Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup, karena atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita boleh ada dalam satu persekutuan SMK Negeri 2 Manado. Dan ibadah pada saat ini akan segera dimulai. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadap Tuhan. Dan dalam persiapan, kita menyanyi bersama Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah SMK Negeri 2 Manado saat ini tertahbislah kiranya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Bapa yang baik, walaupun kami anak-anak-Mu seringkali jauh dari hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, di beberapa hari yang lalu Engkau mengizinkan bangsa kami, kota kami mengalami bencana, tetapi kami yakin Tuhan, itu karena ulah kami sendiri, dan dari situlah kami sadar bahwa kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, pada kesempatan ini kami datang mengaku akan setiap salah dan dosa yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu lewat pikiran, perkataan maupun tindakan kami yang seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan, bahkan menyakiti sesama kami. Bapa, kami mohon kiranya Engkau melayakkan kami, dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau melayakkan kami, Engkau mau memberkati kami, berikan kami hikmat agar supaya kami fokus berada di sekitaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membentangkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kiranya hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa syukur serta permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan
yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Dengan perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tetap tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar moto ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Artinya kita berdoa dengan tekun dalam usaha yang kita kerjakan dengan tekun pula. Keduanya harus seimbang. Tidak hanya menuntut Tuhan atas sesuatu yang belum kita perjuangkan, atau berjuang keras untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, melainkan berjalan bersama Tuhan dalam mengerjakannya dan siap dengan hasil yang disediakannya. Usaha yang kita lakukan haruslah sebesar doa yang kita panjatkan. Begitu juga sebaliknya. Saudara-saudara, Tuhan akan membentuk hidup kita melalui setiap proses dan usaha yang kita lakukan, dan membentuk iman kita di dalam kesetiaan, agar kita semakin dekat dengannya dan kita benar-benar layak untuk mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita mengerjakan semua yang mampu kita kerjakan, dan kemudian kita membawanya dalam doa agar Tuhan membereskan semua hal yang tidak mampu kita kerjakan. Tuhan memberi kita talenta yang berbeda-beda untuk kita kembangkan dan dipakai dengan baik. Tuhan ingin kita memakai apa yang ada pada kita untuk berusaha, mencari dan melakukan hal terbaik yang kita bisa. Lakukanlah bagian kita dengan sepenuh hati dan biarlah Tuhan yang akan memutuskan bagaimana hasilnya. Janganlah kita lelah untuk berdoa, untuk berusaha dengan keras sampai rencana Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bisakah kita mengendarai sepeda atau sepeda motor tanpa kita tahu keseimbangan? Bisa dijamin kita akan terjatuh jika kita tidak tahu bagaimana bisa berimbang di atas sepeda atau sepeda motor. Dalam bingkai yang lebih besar, sebuah keseimbangan dalam banyak hal sangat menentukan keberhasilan kita dalam hidup kita sendiri.
Itu termasuk keseimbangan antara bekerja dan berdoa. Dalam bahasa Latin, semboyan yang berbunyi ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Bayangkan jika kita hanya berdoa saja tanpa melakukan apa-apa, pasti kita tidak akan mendapatkan apa yang kita mau. Atau sebaliknya, kita hanya bekerja, tapi kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, pasti itu akan sia-sia. Saudara-saudara, kuasa doa memang besar, bisa dan juga sangat luar biasa. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang malas dan manja, hanya meminta dan terus meminta tanpa mau melakukan apa-apa. Tuhan sudah berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap orang yang malas. Coba kita bayangkan jika seorang siswa ingin mencapai nilai yang sangat baik, ingin mendapat nilai yang sangat luar biasa, mendapat juara 1 di kelas, tetapi ia hanya bermalas-malasan. Ia tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tetapi hanya berdoa, dan berdoa. Tentu saja Tuhan tidak menginginkan hal itu. Lihatlah bagaimana kerasnya Tuhan menghadapi orang-orang yang malas dalam perumpamaan tentang talenta yang tertulis di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Itu bahkan begitu keras sehingga Alkitab berkata, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lihat pula teguran-teguran yang datang kepada orang yang malas dalam Amsal 6. Salah satunya berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rajin berdoa memang baik dan itu sudah menjadi kewajiban kita. Tetapi jangan lupa pula bahwa kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan dikatakan seperti melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 23. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, benar bahwa Tuhan mengharuskan kita bekerja dan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau memberkati pekerjaan kita jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita? Atau lebih luas lagi, bagaimana Tuhan mau memberkati kita jika kita tidak melibatkannya dalam kehidupan kita? Contohnya, kita hanya belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk mendapatkan juara 1, tetapi kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk jam-jam berdoa kita, lupa hari Minggu untuk ke gereja. Kita hanya belajar, tetapi itu pasti akan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Efesus 6 ayat 18, sebuah ayat yang mengingatkan kita agar tidak melupakan atau meniadakan doa dalam langkah kita. Bukan hanya sekedar berdoa sekali-kali, tetapi di sana kita diingatkan untuk berdoa setiap waktu. Berdoalah dalam setiap waktu, dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Doakan apapun yang kita kerjakan agar Tuhan memberkati usaha kita secara penuh. Pada saat yang sama, lakukanlah pekerjaan yang dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan seperti inilah yang akan mendatangkan keberhasilan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sudahkah Anda atau saudara-saudara melibatkan Tuhan dalam pekerjaan Anda? Atau sudahkah Anda berusaha serius seperti apa yang Anda minta dalam doa Anda? Untuk itu saudara-saudara, jadilah pengikut Kristus dan rajin bekerja dan tekun dalam doa. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan
kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sehingga pada saat ini kami bisa beribadah kepadamu. Bapa, tadi kami telah mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami Tuhan, agar supaya kami bisa hidup sesuai dengan maksud dan tujuan firman-Mu. Engkau mampukan kami Tuhan, agar supaya kami bukan hanya menjadi pembaca, pendengar setiap firman-Mu, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, untuk bersaksi di tempat bekerja kami, tempat tinggal kami. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati pemerintah dari pusat hingga ke pelosok-pelosok pedesaan, agar supaya mereka bisa menjalankan roda kepemerintahan mereka dengan baik dan benar, agar supaya tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Bapa, kami juga mau berdoa bagi sekolah SMK Negeri 2 Manado. Engkau berkati dari Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, staf-staf, bahkan siswa-siswi. Engkau berkati kami semua Tuhan, agar supaya kami bisa bekerja sama dengan baik, kami bisa saling menghargai, kami bisa saling menghormati, agar supaya apa yang kami cita-citakan, apa yang sekolah ini dambakan bisa tercapai hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau berkati juga Tuhan bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau mau memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat bagi kami, agar supaya kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab, dan itu bisa terselesaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, masih banyak yang kami mau minta kepada-Mu Tuhan, tetapi karena kelemahan dan keterbatasan kami tidak dapat menyebutkan itu satu demi satu, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, sebelum itu keluar dari mulut kami, Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Inilah yang menjadi doa syukur serta permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekolah SMK Negeri 2 Manado dan menyertai kita semua yang beribadah pada saat ini, mulai dari saat ini, besok sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.